warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat semuanya. Pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan berbagi praktik baik kepada Bapak Ibu semuanya tentang budaya positif di sekolah atau di kelas kita. Perkenalkan, saya Eni Handayani, SPD MPD CGP Angkatan 7 dengan pengajar praktik Rahmadiana SSN dan fasilitator Bapak Mariono SPD. Nah, Bapak Ibu guru hebat, budaya positif yang akan kita bahas di sini yang pertama adalah disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, Bapak Ibu, yang pertama berdasarkan menurut Dr. William Glasser dalam kontrol teori, ada beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai seorang guru tentunya. Yang pertama adalah ilusi guru mengontrol murid. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Dan yang berikutnya adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, itu semua adalah miskonsepsi yang terjadi pada kita sebagai seorang guru di lingkungan sekolah. Nah, kemudian Bapak Ibu, menurut Stephen R. Covey ya, tentang Principle Centered Leadership tahun 1991, beliau mengatakan bahwa untuk stimulus respon, realitas kebutuhan kita itu sama. Dalam teori kontrol, realitas kebutuhan kita itu berbeda. Kemudian Bapak Ibu, semua orang melihat hal yang sama. Sedangkan menurut teori kontrol, setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda. Nah, di lapangan ya, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama ya dengan kita. Dalam teori kontrol, tentu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita tidak bisa memaksakan Bapak Ibu ya. Nah, kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, dalam teori kontrol, semua perilaku itu pasti memiliki tujuan, Bapak Ibu. Kemudian dalam kenyataannya, untuk stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Sedangkan dalam teori kontrol, tidak ada yang bisa mengontrol kita selain diri kita sendiri. Nah, kemudian Bapak Ibu, kebalikannya, ya, saya bisa mengontrol orang lain. Nah, dalam teori kontrol, kita tidak bisa mengontrol orang lain, Bapak Ibu. Kemudian dalam stimulus respon, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Misalnya untuk anak kita lah ya, kamu sebaiknya jangan seperti ini nak, ayolah ikut ibu, ayolah jangan seperti itu ya. Nah, ketika bujukan kita itu tidak berlaku, tidak diikuti, maka kita akan melakukan pemaksaan. Nah, sedangkan dalam teori kontrol Bapak Ibu, tidak ada bujukan, tidak ada pemaksaan, tapi kolaborasi yang adanya Bapak Ibu. Jadi dalam teori kontrol itu ada kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, kemudian dalam stimulus respon, model berpikir menang atau kalah, ada pilihan. Kalau tidak menang, kalah, gitu ya Bapak Ibu. Tapi dalam teori kontrol, model berpikirnya itu adalah menang-menang. Kemudian Bapak Ibu, apa sih disiplin positif? Kalau Bapak Ibu mendengarkan kata-kata disiplin, seperti apa gambaran kata-kata disiplin? Mungkin disiplin itu biasanya dihubungkan dengan tatib ya Bapak Ibu, tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan.
disiplin biasanya sering dihubungkan dengan hukuman. Nah, sedangkan di budaya positif, pada budaya positif, disiplin positif itu tidak harus dengan memberikan hukuman, Bapak Ibu. Hukuman itu justru alternatif terakhir. Bahkan kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara dan Dian Gosen, Bapak Ibu, disiplin itu adalah sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar kontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Nah, tujuan mulia itu mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut seseorang. Nilai-nilai tersebut dinamakan nilai-nilai kebajikan yang bersifat universal, lintas bahasa, lintas agama, dan lintas suku budaya, yang dikenal dengan, kalau di kurikulum Merdeka itu dikenal dengan profil belajar Pancasila. Nah, apa saja profil belajar Pancasila yang diharapkan Bapak Ibu? Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Sedangkan apa saja nilai-nilai kebajikan itu banyak sekali Bapak Ibu. Di antaranya peduli, kemudian keterus-terangan, kebersihan, rajin, kesantunan, kreatif, integritas, kebahagiaan, dan banyak lagi Bapak Ibu seperti yang ditampilkan di depan. Nah, apa sih Bapak Ibu tujuan disiplin positif itu? Tujuannya adalah untuk menanamkan motivasi dalam diri murid-murid kita untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Nah, ada 3 tadi berhubungan dengan disiplin positif tadi itu tujuannya adalah menanamkan motivasi dalam diri. Apa saja sih motivasi dalam diri manusia gitu ya? Menurut Dian Gosen dalam bukunya Restructuring School Discipline, yang pertama yaitu ada motivasi kita untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Biasanya begitu ya Bapak Ibu ya, supaya anak-anak itu rajin tepat waktu datang ke kelas itu karena dia menghindari hukuman. Oh, supaya saya tidak dihukum, saya harus datangnya tepat waktu gitu. Atau motivasi lainnya itu adalah mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Seperti contohnya tadi, siswa kita datang tepat waktu itu selain menghindari hukuman, atau mungkin dia mau mendapatkan pujian atau mendapat penghargaan dari gurunya, atau mendapatkan apresiasi. Oh, kamu bagus sekali gitu ya, datangnya selalu tepat waktu seperti itu. Kemudian yang terakhir itu Bapak Ibu, motivasinya adalah menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini adalah motivasi internal ya Bapak Ibu ya, dari diri sendiri. Nah, itu yang kita inginkan dari murid-murid kita. Kalau motivasi siswa kita itu untuk menghindari hukuman, itu adalah tingkat rendah dari motivasi Bapak Ibu. Kalaupun dia mau mendapatkan penghargaan, itu setingkat lebih tinggi lah dari hukuman. Nah, yang paling kita harapkan itu adalah motivasi yang ketiga, yaitu memang dari internal diri mereka. Ya, kalau hukuman dan penghargaan itu berarti faktor-faktor eksternal. Kalau dari dalam diri mereka, kesadaran diri mereka sendiri, kita tidak capek ya Bapak Ibu ya mengatur anak-anak kita. Nah, berikutnya Bapak Ibu guru hebat, kebutuhan dasar manusia. Apa saja kebutuhan dasar manusia itu Bapak Ibu? Yang pertama, bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kesenangan, dan kebebasan. Nah, untuk bertahan hidup Bapak Ibu, misalnya sandang, pangan, papan itu harus terpenuhi ya Bapak Ibu ya. Kita kembalikan ke siswa kita, ke murid kita. Kalau mereka mengikuti pembelajaran kita di kelas dalam keadaan perut lapar, belum sarapan dari rumah, apakah mereka akan konsentrasi mengikuti pembelajaran di kelas kita? Tidak ya Bapak Ibu ya, itu akan mengganggu sekali Bapak Ibu. Nah, karena kenapa? Karena ya kebutuhan hidupnya tidak, kebutuhan bertahan hidupnya itu tidak terpenuhi.
Nah, kemudian Bapak Ibu, kasih sayang dan rasa diterima. Murid kita pun juga seperti itu Bapak Ibu, mereka juga butuh kasih sayang, mereka juga butuh diterima oleh kita. Apapun mereka, inilah saya loh Bu, Pak, gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, ketika mereka tidak diterima, maka ya ada-ada saja kelakuannya di dalam kelas ya Bapak Ibu ya. Kemudian penguasaan ini artinya mereka itu ingin dipercaya Bapak Ibu, bahwasanya mereka itu mampu melakukan sesuatu gitu. Kemudian kesenangan, murid kita pun juga butuh kesenangan. Maka dari itu kita sebagai guru ya harus membuat pembelajaran kita itu menyenangkan bagi mereka gitu. Kemudian kebebasan di sini ya bukan kita membebaskan murid-murid kita melakukan apapun, tidak, masih dalam kontrol kita, tetapi misalnya saya sebagai guru matematika, saya mengajarkan materi fungsi kuadrat misalnya, nah saya membebaskan mereka untuk mengambil materi dari manapun, gitu, dari sumber manapun. Misalkan murid-murid kita itu kan macam-macam ya gaya belajarnya Bapak Ibu ya, ada yang gaya belajarnya kinestetik, visual dan auditorial. Kalau misalnya visual, maka kita memberikan video-video seperti itu. Nah, mereka akan menonton video, tapi ini tidak bisa untuk anak kinestetik Bapak Ibu, dia duduk, dia menonton video itu nggak mereka banget gitu ya kan. Nah, jadi mereka loncat sana kemari seperti itu. Nah, berikutnya Bapak Ibu, keyakinan kelas. Nah, ini penting Bapak Ibu ya, kita membuat keyakinan kelas sebelum kita melakukan pembelajaran. Kenapa? Karena keyakinan kelas itu lebih kuat dibandingkan dengan peraturan Bapak Ibu. Kenapa? Karena keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Kemudian pernyataan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Nah, melalui keyakinan kelas ini Bapak Ibu ya, kita membuat misalnya di dalam kelas saya, sebelum pembelajaran Ibu dimulai, ayo kita bersama-sama membuat kesepakatan gitu. Nah, misalnya keyakinan apa sih yang ada di diri murid-murid kita. Misalnya kita yakin bahwasanya setiap manusia itu mempunyai hak yang sama, yaitu memperoleh pembelajaran yang nyaman gitu. Kemudian mereka yakin bahwasanya teman-teman juga mempunyai hak untuk dihargai, berarti saling menghargai. Kemudian disiplin, seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, apa sih bedanya antara hukuman dan konsekuensi? Kalau hukuman Bapak Ibu bersifat tidak terencana atau tiba-tiba, murid tidak tahu dan tidak dilibatkan. Nah, hukuman ini biasanya bersifat satu arah Bapak Ibu, dari pihak guru yang memberikan dan murid hanya menerima saja suatu hukuman yang diberikan oleh guru tanpa melalui kesepakatan baik itu sebelum maupun sesudah. Biasanya juga hukuman itu berupa fisik maupun psikis. Nah, apa hasilnya Bapak Ibu? Murid kita merasa tersakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata kita. Nah, begitu Bapak Ibu. Jadi kenapa keyakinan kelas dan hukuman peraturan itu lebih kuat keyakinan kelas daripada peraturan kelas? Karena kenapa? Peraturan kelas itu hanya dibuat satu arah ya Bapak Ibu ya, dibuat oleh orang dewasa. Kayak kita misalnya dibuat oleh guru gitu, siswa hanya tinggal mengikuti saja. Kalau siswa tidak mengikuti peraturan itu, maka mereka akan dihukum, seperti itu. Jadi siswa tidak ada pilihan, ya, sehingga mereka mematuhi peraturan itu yang karena terpaksa. Sedangkan bukan itu tujuan kita ya Bapak Ibu ya. Kita maunya siswa kita itu memiliki kesadaran sendiri. Nah, disiplin dalam bentuk konsekuensi tentunya sudah terencana dan disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Seperti tadi kesepakatan kelas atau keyakinan kelas tadi ya Bapak Ibu. Kita sudah membuat kesepakatan kelas dengan murid-murid kita. Kesepakatannya misalnya disiplin, saling menghargai gitu ya,
Saling menghargai itu dalam bentuk apa ya? Tidak main handphone di dalam kelas, itu juga bentuk saling menghargai ya kan. Bapak Ibu guru hebat, dan selanjutnya itu adalah restitusi. Nah, apa itu restitusi? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka sendiri dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa sih yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, apa saja tahapan-tahapan restitusi itu Bapak Ibu? Yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Nah, itu yang disebut dengan segitiga restitusi Bapak Ibu. Menstabilkan identitas itu seperti apa? Pertanyaannya bisa misalnya, setiap orang pasti melakukan kesalahan, nah gitu ya. Jadi kita gali supaya bagaimana caranya siswa itu bercerita kepada kita tentang kesalahan apa yang sudah mereka lakukan. Kemudian validasi tindakan yang salah. Nah, kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Kayak misalnya ada siswa saya main handphone di dalam kelas. Berarti itu dia sudah pasti sesalah-salahnya kita Bapak Ibu sebagai manusia ya pasti mempunyai tujuan ya Bapak Ibu ya. Nah, mungkin anak itu ada alasannya kenapa dia main handphone pada waktu pembelajaran di kelas saya. Mungkin kebutuhan dasar dia sebagai manusia itu tidak terpenuhi. Apa kebutuhan dasarnya? Yaitu kesenangan. Nah, mungkin dia kurang happy, kurang senang waktu belajar pada waktu pembelajaran saya gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi kita jangan serta-merta menyalahkan dia gitu. Nah, kemudian yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Nah, kita kan sudah membuat keyakinan kelas, ya, membuat kesepakatan kelas bersama. Nah, kita kuatkan lagi tuh Bapak Ibu, kita tanyakan lagi apa sih kesepakatan kelas yang sudah kita buat kemarin, yang sudah kita sepakati. Nah, dia itu nanti akan tahu Bapak Ibu, iya Ibu, kemarin saya sudah melanggar kesepakatan kelas yang sudah kita sepakati bersama. Nah, kalau dia sudah bercerita kesalahannya apa, kemudian dia menyatakan alasannya melakukan itu kenapa, kemudian dia sudah menyadari bahwasanya dia sudah melanggar kesepakatan yang sudah disepakati bersama di dalam kelas, maka solusinya seperti apa Bapak Ibu? Solusinya ya kita serahkan lagi ke murid kita, jangan kita yang memberikan solusi, kamu nanti seperti ini, tidak boleh Bapak Ibu. Kita kasih murid kita kepercayaan untuk mencari solusi sendiri. Jadi gimana supaya kamu tidak main handphone lagi ketika pembelajaran Ibu berlangsung? Iya Bu, saya akan menaruh handphone saya di atas meja Ibu selama pembelajaran Ibu berlangsung, dan itu dilakukannya Bapak Ibu. Jadi kita tidak capek ya Bapak Ibu ya. Gitu. Nah, itu sebenarnya yang kita inginkan, bahwasanya motivasi murid-murid kita itu muncul dari dalam diri mereka sendiri, yaitu dari faktor internalnya, bukan dari faktor eksternal. Nah, kesadaran diri itu yang ingin kita munculkan ke murid-murid kita. Nah, kemudian Bapak Ibu, fungsi kontrol kita sebagai guru itu ada 5 Bapak Ibu. Apa saja? Yaitu penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, penghukum itu Bapak Ibu menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Misalnya kalau anak kita terlambat nih datang ke kelas kita atau datang ke sekolah, biasanya kita menghukum mereka dengan hukuman fisik. Kamu push up, gitu ya. Kamu keliling lapangan, gitu ya. Itu tidak dibenarkan Bapak Ibu. Atau juga dengan verbal, dengan kata-kata, karena kamu terlambat, kamu seharusnya gitu ya Bapak Ibu ya. Hasilnya apa Bapak Ibu? Murid kita marah, mendendam, atau bersifat agresif. Itu kalau fungsi kontrol kita sebagai penghukum. Kemudian pembuat merasa bersalah, menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Hasilnya apa Bapak Ibu? Murid kita akan merasa bersalah dan tidak pede untuk melakukan hal-hal berikutnya. Misalnya apa kalimatnya ya Bapak Ibu ya? Misalnya kenapa kamu melakukan itu? Itu membuat ibu kecewa loh sama kamu. Nah,
Itu adalah membuat merasa bersalah. Kemudian fungsi kontrol kita berikutnya yaitu teman, Bapak Ibu. Menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi murid. Posisi teman itu bisa berpengaruh positif atau negatif, Bapak Ibu. Ya, pengaruh positifnya ya tentu saja kalau kita sebagai teman, ya murid akan senang dong dengan kita dan akrab ya dengan kita, Bapak Ibu ya. Tapi negatifnya apa? Fungsi kita sebagai teman, murid menjadi tergantung sama gurunya. Dia akan nurut kalau mendengarkan kata-kata kita. Nah itu juga tidak, itu repot juga ya Bapak Ibu ya, gitu. Nah kemudian sebagai pemantau, memantau itu artinya mengawasi ya Bapak Ibu ya, menggunakan sanksi atau konsekuensi. Hasilnya murid tidak nyaman tentunya karena selalu kita pantau dan kita juga repot Bapak Ibu. Ya, di saat kita pantau adem gitu ya di kelas. Tapi ketika kita tidak pantau, waduh kacau deh kelas gitu ya Bapak Ibu ya. Dan yang terakhir itu adalah fungsi kontrol sebagai manajer. Nah ini yang diharapkan. Guru mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid menemukan solusi permasalahan mereka sendiri. Hasilnya bagaimana Bapak Ibu? Murid itu akan lebih fokus menyelesaikan masalah mereka sendiri, bukan karena membahagiakan guru atau orang tua, tapi karena kesadaran sendiri. Nah seperti itu Bapak Ibu yang kita inginkan. Sekali lagi motivasinya itu adalah motivasi internal atau dari dalam diri mereka sendiri, bukan faktor eksternal. Eksternal misalnya itu tadi ingin membahagiakan guru, ingin membahagiakan orang tua, atau ingin dikasih penghargaan, dikasih apresiasi, atau karena takut gitu ya Bapak Ibu ya. Nah kemudian Bapak Ibu budaya-budaya positif apa saja sih yang bisa kita lakukan di kelas atau di sekolah? Kalau di sekolah contohnya senyum sapa salam Bapak Ibu. Itu positif sekali kalau kita lakukan. Setiap pagi kita menyambut murid kita dengan senyuman, dengan rasa bahagia yang gembira gitu Bapak Ibu ya. Jadi murid kita baik yang kita ajar maupun yang tidak kita ajar akan mengenal kita Bapak Ibu. Jadi di luar mereka akan menegur kita. Kadang ada ya Bapak Ibu yang kita ketemu sama murid kita mereka cuek saja. Karena kita tidak mengenal mereka, mereka juga tidak mengenal kita. Kenapa? Karena kita tidak mengajar mereka. Nah itu positifnya kita melakukan senyum sapa salam di setiap pagi gitu. Kita mengenal murid-murid kita, karakter-karakter mereka gitu. Nah kita juga mengajarkan nilai-nilai kebajikan kepada mereka. Ya senyum itu merupakan ibadah gitu ya kan, sedekah. Kalau kita tidak ada uang untuk disedekahkan, minimal kita sedekahnya senyum gitu ya Bapak Ibu ya. Itu positifnya. Nah kemudian melakukan kegiatan imtak setiap Jumat pagi. Nah di kegiatan imtak itu kita memberikan tausiah, motivasi dan sebagainya. Kemudian melakukan sholat Jumat berjamaah atau ibadah Jumat bersama. Nah kalau di kelas itu tadi yang seperti saya jelaskan, kita membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Nah itu mungkin Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan di kesempatan kali ini mengenai budaya positif di modul 1.4. Mungkin nanti ada yang bisa didiskusikan, silakan kita berdiskusi. Untuk kali ini saya mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan
tak berganti.